warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Gaduh di internal PDIP tampaknya masih belum akan segera mereda. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo malam ini akan berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan DPP PDIP untuk diklarifikasi, gitu bahasanya ya. Ini karena sikapnya yang mendukung pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FX Rudi mengaku sudah mendapat surat panggilan untuk memberikan klarifikasi dan suratnya itu ditandatangani oleh Ketua Bidang Organisasi Syukur Nababan dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Ini jadi beda ya dengan surat yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Pada waktu Ganjar yang menandatangani adalah Ketua Bidang Etik DPP PDIP, yakni Komarudin Watubun dengan Hasto Kristianto Sekjen. Rencananya FX Rudi akan diperiksa di DPP PDIP Jalan Diponegoro Jakarta itu pada Rabu pagi. Ini tanggal berapa Rabu pagi itu? Tanggal 26 ya, 26 Oktober pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya kan seperti kita ketahui juga Ganjar itu kemarin sudah dipanggil oleh Ketua Bidang Etik dan dia sudah memberikan klarifikasi. Pada waktu itu Ganjar Pranowo itu diberi teguran ringan. Ini karena dia dianggap tidak mengindahkan instruksi dari Ketua Umum Partai Ibu Megawati dan juga putusan dari partai dalam Rakernas yang memberikan hak sepenuhnya atau hak prerogatif kepada Ketua Umum Ibu Megawati soal pencapresan. Ini sebenarnya masalahnya mungkin bagi kita dianggap sepele ya, karena Ganjar menyatakan dia dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi, dia menyatakan siap untuk nyapres itu bila bangsa dan negara itu menghendaki. Nah ini pernyataan ini rupanya kalau bagi PDIP ini merupakan hal yang sangat terlarang, ini big tabu gitu ya, dosa besar gitu yang dan Ganjar ini sesungguhnya dia sudah tahu, nah, karena kan ini soal ini kan dia sendiri yang membacakan rekomendasinya dalam Rakernas PDIP pada bulan Juni lalu. Tapi ternyata dia nggak tahan juga dan dia tetap bicara, bukan hanya bicara sebenarnya saya kira ya. Ganjar ini juga kalau kita ikuti berbagai kegiatannya, dia juga melakukan semacam safari atau roadshow ke berbagai daerah. Padahal kita tahu sebelum kasus ini, sebelum Rakernas itu kan Ganjar juga sudah sempat ditegur gitu ya. Sudah kenapa? Karena dia sangat aktif di media sosial dan juga bicara kesiapannya menjadi presiden dan dia juga melakukan koordinasi berbagai relawan di berbagai daerah yang kemudian kita kenal dia bahwa dia dijadikan tahanan kota. Jadi walaupun ini teguran ringan, tetapi seperti pengakuan Ganjar sendiri ini sudah yang ketiga kalinya dia mendapat teguran. Jadi memang tidak boleh dianggap sepele ya. Walaupun kalau bagi kita mungkin sesungguhnya Ganjar ini kan nggak salah-salah amat kan ya, karena pada waktu dia menyatakan siap apabila nyapres apabila bangsa dan negara menghendaki itu dia memberikan if ini pernyataannya ya jika gitu ya jika dia ditugaskan oleh partai politik dalam hal ini PDIP. Tapi rupanya hal itu pun juga tetap terlarang bagi PDIP, cuma memang hukumannya tidak terlalu berat ya, hanya teguran ringan. Kenapa ditegur ringan? Karena dia memang tidak melanggar ADART, dia hanya melanggar instruksi dari Ketua Umum dan juga keputusan partai. Ini berbeda dengan Dewan Kolonel. Dewan Kolonel ini adalah para loyalis Puan Maharani di DPR RI. Jadi anggota DPR RI dari PDIP yang terdiri dari anggota Komisi 1 sampai Komisi 11 itu sudah membentuk Dewan Kolonel. Ini tugasnya adalah mensosialisasi dan mengawal pencapresan Puan Maharani. Rupanya ini pun juga terlarang juga. Kenapa? Karena sampai sekarang memang belum pernah ada pernyataan dari Ibu Megawati bahwa Puan Maharani itu akan dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024. Hanya saja memang kita melihat sinyal-sinyal ya tadi itu, sinyal siap-siap untuk nyapres, sementara sebaliknya Puan Maharani itu kan mendapat tugas dari Ibu Megawati. Satu, tugasnya berkeliling, melakukan koordinasi dengan kader-kader di seluruh Indonesia. Yang kedua itu berkomunikasi dengan partai-partai politik. Itu tidak dibatasi, hanya partai politik tertentu, tapi semua kekuatan partai politik,
termasuk yang dia selama ini dianggap selalu berseberangan dengan PDIP, yakni PKS dan Partai Demokrat. Jadi kita bisa lihat kalau dia diminta keliling-keliling itu dalam rangka dia meningkatkan elektabilitasnya. Yang kedua, dia juga diminta untuk melakukan koordinasi atau semacam membangun koalisi dengan partai lain. Walaupun kata koalisi ini pun juga terlarang di PDIP, ini nggak boleh dilakukan. Dan kita kan sudah lihat sinyal-sinyal itu, baik Ganjar maupun Puan ini kan di lapangan kita tahu banyak sekali baliho-balihonya yang bertebaran. Cuman belakangan ini yang baliho Ganjar itu sudah tidak banyak lagi, yang lebih banyak itu baliho Puan. Kalau Puan itu balihonya bertebaran di seluruh Indonesia. Nah, kita balik ke efek Hadi Rudiatmo. Ini efek Rudi Hadiatmo, Ketua DPC PDIP Solo ini dikenal sebagai pendukung garis keras dari dari Ganjar Pranowo. Bahkan dia tuh secara terbuka mendukung dan membela Ganjar Pranowo, termasuk ketika dia misalnya Ganjar Pranowo waktu itu dibully soal sebagai pemimpin medsos dan sebagainya, dia tampil sebagai yang membela. Dan kita juga ingat waktu itu ketika terjadi ribut-ribut, ada barisan celeng bersatu versus barisan banteng. Ini kan munculnya istilah ini dari Ketua DPD PDIP Jateng yang juga Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto atau dikenal Bang Pacul. Pada waktu itu dia menyebut bahwa para pendukung Ganjar ini sebagai barisan celeng. Karena menurut dia kalau barisan banteng itu ya punya disiplin. Sudah dikatakan tidak boleh kampanye pencapresan, tapi mereka masih terus berkampanye pencapresan untuk Ganjar Pranowo. Dan pada waktu itulah kemudian muncul istilah barisan celeng bersatu versus barisan banteng. Dan ini barisan celeng ini adalah kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi kemudian isunya kelihatannya bisa diredam secara internal. Dalam kasus yang terbaru, ini ribut-ribut antara Ganjar Pranowo dengan DPP PDIP, itu efek Rudi Hadiatmo itu juga membela Ganjar. Nah, apakah hukuman buat Rudi Hadiatmo ini akan lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan Ganjar? Apapun hukumannya, soal pencapresan ini menunjukkan kepada kita bahwa secara internal itu PDIP gaduh dan terbelah ya penyikapannya. Ada yang Mega dan DPP dan juga sejumlah anggota DPR itu jelas sekali kita tahu itu pro Puan. Sementara di akar rumput itu banyak yang membela Ganjar, walaupun tidak banyak yang berani secara terbuka seperti efek Rudi tadi atau bahkan juga para barisan celeng tadi. Siapa Rudi ini? Efek Rudi ini. Efek Rudi ini di lingkungan PDIP di Jawa Tengah terutama itu sangat dihormati ya. Karena dia ini ketua DPC PDIP Solo, ini udah lama sekali jadi ketua DPC PDIP. Dan pada waktu itu dia pernah ketika Jokowi menjadi wali kota pada periode yang pertama, dia menjadi wakil Jokowi karena Jokowi waktu itu dicalonkan oleh PDIP menjadi wali kota Solo dan terpilih, dan wakilnya adalah efek Rudi Hadiatmo. Pada periode kedua dia kembali berpasangan dengan Jokowi dan terpilih lagi, dan ketika Jokowi akhirnya didorong menjadi gubernur di DKI Jakarta, efek Rudi Hadiatmo itu kemudian menggantikan Jokowi menjadi wali kota, dan pada pilkada berikutnya efek Rudi Hadiatmo itu mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan dia terpilih untuk 1 periode. Nah setelah itu, setelah berhenti jadi wali kota, sekarang dia kembali menjadi ketua DPC PDIP. Tapi kita waktu itu juga masih ingat ya bagaimana ribut-ribut ketika wali kota Solo ya, ketika Gibran putra Pak Jokowi itu dicalonkan menjadi wali kota Solo. Pada waktu itu efek Rudi Hadiatmo ini juga tidak segan-segan untuk berbeda pendapat dengan DPP PDIP. Jadi dia tidak mendukung Gibran untuk menjadi wali kota Solo karena dia sudah punya calon sendiri dari internal PDIP. Sementara Gibran ini kan boleh dibilang jadi kader PDIP kan baru saja gitu. Jadi ini rupanya sudah terbiasa lah bagi efek Rudiatmo untuk berani bersikap semacam itu. Nah, seberapa berat hukuman yang akan diterima oleh Rudi, ini pasti akan akan ada pengaruhnya terhadap ketidakpuasan kader PDIP terutama di Jawa Tengah itu terhadap DPP PDIP. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara soal basis pemilih dari PDIP itu terbesar di Jawa Tengah. Dan seperti saya sebut tadi, efek Rudi Hadiatmo ini adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah, walaupun kedudukannya itu hanya sebagai ketua DPC,
tapi pengaruhnya melampaui posisinya sebagai ketua DPC PDIP tadi ya. Kalau toh tadi misalnya Hadi Rudiatmo itu menyatakan bahwa dia siap dibuang, kemudian dibunuh, bahkan kemudian juga dia dibui. Dia juga menyebut kalau dalam era sekarang itu dibully, dia mengaku siap gitu. Tentu ini sangat bombastis ya kalimatnya. Kalau kata dia tadi, dia kemudian menjelaskan kepada wartawan apa maksudnya dibuang. Dibuang itu adalah ide-ide dia. Tentu saja ide dia mendukung Ganjar Pranowo. Dibui itu artinya dia kemudian dikungkung, tidak boleh kemana-mana. Sama seperti Ganjar Pranowo yang menjadi tahanan kota, tidak boleh keluar dari Jawa Tengah kan gitu ya. Kalau dibunuh itu dibunuh karakternya. Dan saya kira selama ini sudah terjadi dan itu tidak berpengaruh terhadap kredibilitas dari F.X. Rudi di hadapan kader-kader PDIP di Jawa Tengah khususnya Solo. Namanya ini masih dia adalah nama yang sangat dihormati oleh kader-kader PDIP di Solo. Bagaimana kelanjutannya ini? Ini saya kira memang menjadi dilema berat itu buat PDIP saat ini ya. Karena apa? Megawati itu sekarang ini tidak hanya menghadapi kompetitor dengan partai lain. Dalam hal ini misalnya dengan Nasdem, dengan Golkar, bahkan juga dengan Prabowo. Ini yang tadinya dianggap merupakan sekutu dekat dari Ibu Megawati. Tapi kan sekarang kelihatannya hubungan itu merenggang. Jadi betul-betul PDIP ini sekarang sedang bermain sendirian. Dia berdiri sendirian dan kelihatannya mereka cukup percaya diri. Kenapa? Karena karena PDIP inilah satu-satunya partai yang punya tiket untuk mencalonkan presiden maupun calon wakil presiden pada Pilpres 2024 karena perolehan kursinya di DPR itu melampaui presidensial threshold 20% gitu ya. Nah, tapi persoalannya kan yang dihadapi oleh Megawati itu bukan hanya kompetisi hanya persoalan kompetisinya dengan internal, dengan eksternal maksud saya, tetapi juga di internal dia juga menghadapi persoalan itu. Dan tantangan terberat dari Megawati saat ini harus bagaimanapun harus diakui Pak, sangat jujur itu adalah dari Jokowi sendiri. Ini petugas partai yang dibesarkan mulai dari Solo kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden sampai 2 periode. Ini sekarang ini Jokowi ini sudah menjelma menjadi sebuah menjadi figur tersendiri yang juga kuat dan dalam berhadapan dengan Mega, dia punya basis yang lebih besar dibandingkan Mega. Kalau Mega hanya pengaruhnya internal PDIP, sementara Jokowi itu sekarang pengaruhnya sampai di partai-partai lain. Kita tahu misalnya ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, PDIP, yang PAN dan P3 yang itu di bawah kendali Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Pak Prabowo, misalnya Gerindra dan PKB, itu meskipun mereka akan mencalonkan Prabowo, tapi tetap saja mereka itu di bawah bayang-bayang pengaruh dari Pak Jokowi. Dan hal itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Misalnya kan dia menyatakan bahwa untuk kalau dia akan menjadi calon presiden, dia akan nyapres pada Pilpres 2024 itu bila atas restu dari Jokowi. Dan dalam banyak hal dia memuji Presiden Jokowi dan juga dia membayangkan kalau nantinya dia terpilih menjadi presiden, dia juga akan memilih kabinet seperti kabinetnya Pak Jokowi. Jadi dalam hal ini posisinya Pak Prabowo tidak menempatkan Jokowi sebagai kompetitor, tetapi justru dalam hal ini sebagai dalam tanda petik sebagai pelindung, sebagai mentor meskipun usianya lebih muda gitu sekarang ya. Tapi kan Jokowi sudah membuktikan dia 2 kali mengalahkan Prabowo dalam Pilpres. Jadi wajar kalau Prabowo kemudian menempatkan dirinya di bawah dari Presiden Jokowi. Karena itu tidak heran kalau kemudian Prabowo misalnya menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Nah, masalahnya kan sekarang Pak Jokowi itu posisinya sudah jelas, walaupun dia tidak pernah menyatakan secara terbuka, secara frontal, dia mendukung Ganjar Pranowo. Dan walaupun itu beda sekali ya antara Pak Jokowi dengan F.X. Rudi ini, sangat terbuka, tapi semua orang tahu. Nah, inilah yang menarik untuk kita cermati, itu bagaimana Ibu Megawati itu mengelola konflik internal itu. Saya kira konflik internal ini jauh lebih berat ketimbang konflik eksternal. Dia kalau konflik internalnya yang tidak bisa diselesaikan, maka akan berat juga dia untuk menghadapi konflik eksternal. Sejauh ini kalau saya amati, ini merupakan tantangan politik terberat bagi Ibu Megawati. Ini beda sekali ya dengan pada menjelang Pilpres tahun 2014. Pada waktu itu kan sebenarnya Ibu Megawati juga ingin maju kembali menjadi calon presiden, tapi kemudian muncul figur yang namanya Jokowi dan
pada waktu itu dengan dibantu oleh lembaga survei, jumlah media dan juga para pengamat, itu Ibu Megawati itu di cornering gitu, di fight accompli bahwa dia harus mendukung Jokowi untuk Pilpres 2014 kalau mau PDIP itu menang pemilu dan juga menang Pilpres. Nah, jadi itu pada waktu itu kemudian akhirnya secara kalkulasi pragmatis Ibu Mega menyerahkan tiket pencapresan itu kepada Jokowi. Sekarang pasti tidak semudah itu bagi Ibu Megawati, tidak mudah bagi dia untuk begitu saja menyerahkan tiketnya pada Ganjar. Karena tadi itu orang lagi-lagi mohon maaf mau tidak mau ini bicara tentang usia Ibu Megawati yang tidak muda lagi seperti waktu itu. Dan pada waktu itu dipastikan kalau toh Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, Ibu Megawati masih bisa tetap mengontrol partai PDIP dan itu terbukti ya sampai sekarang. Meskipun Pak Jokowi sudah jadi presiden, tapi tetap saja posisinya itu sebagai petugas partai yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Tetapi sepeninggal Ibu Megawati, kalau katakanlah nanti tiket itu diserahkan kepada Ganjar Pranowo, apakah Puan Maharani punya grab, itu punya kemampuan untuk mengendalikan PDIP sekuat Ibu Megawati? Itu tentu saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang pasti mengganggu Ibu Megawati. Saya Suno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.